Kita jumpa lagi dalam Misteri Jejak Sejarah di kanal YouTube Arvesa Studio. Tentunya kamu pernah menjumpai pedagang keliling di mana ia menjajakan dagangan berupa kebutuhan-kebutuhan alat-alat dapur dan perabot rumah tangga seperti panci, wajan, gelas, piring, dan lain-lain. Ia menjajakan dagangannya keluar masuk kampung, dan ini masih banyak kita jumpai di wilayah Pulau Jawa sekitarnya. Pedagang ini dinamakan dengan istilah mindring. Nah, kamu penasaran kan? Dan ingin tahu jejak sejarah mindring? Sebelum kamu melihat, jangan lupa like, subscribe, dan beri komentarmu di channel kesayanganmu Arvesa Studio. Usaha mindring lebih banyak dijumpai di lingkungan masyarakat menengah ke bawah, khususnya masyarakat desa yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Mereka tidak memiliki gaji bulanan dan mengandalkan penghasilan dari penjualan komoditas pertanian. Petani ini di pedesaan umumnya mengandalkan mindring untuk mencukupi kebutuhan perabotan rumah tangga dan juga pakaian. Membeli berbagai barang dengan sistem cicilan seperti ini dirasa jauh lebih ringan dibandingkan dengan membeli secara tunai atau cash. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mindring sendiri adalah cara penjualan barang yang pembayarannya dapat diangsur. Jadi, pembeli tidak harus menyediakan uang sejumlah harga barang tersebut, melainkan melakukan pencicilan dalam kurun waktu tertentu. Keberadaan kelontong dan mindring dipengaruhi karena kebutuhan yang muncul ketika masa kolonial. Berlakunya uang sebagai alat perekonomian dan pajak mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan uang tunai. Hal tersebut membuat masyarakat petani memenuhi pembayaran pajak dengan menyewakan lahan dan bekerja sebagai buruh di perkebunan. Pekerjaan sebagai buruh itulah yang menghasilkan uang tunai, walaupun tidak banyak. Selain itu, adanya perkembangan teknologi dari barang-barang kebutuhan sehari-hari para petani ini, di mana pemerintah memproduksi barang baru dan mengganti barang lama. Barang-barang baru tersebut membanjiri pasar lokal sejak 1870-an. Modernisasi pada masa kolonial ini berpengaruh pada perekonomian masyarakat pribumi. Pergeseran teknologi yang dulu dilakukan oleh alat-alat tradisional bergeser dengan mesin-mesin modern yang lebih meningkatkan produksi dibanding dengan alat-alat tradisional. Apalagi ketika pemerintah kolonial Belanda mengganti pajak dengan uang tunai. Hal ini membuat peredaran uang tunai semakin banyak dan masyarakat pribumi mulai menggunakan uang sebagai transaksi perdagangan. Pedagang kelontong menyediakan pilihan untuk membayar secara kredit. Pembeli bisa mengangsur barang yang dibelinya. Tak dipungkiri, strategi ini sangat membantu masyarakat yang kondisi ekonominya sangat sulit. Cara berdagang yang memperkenalkan oleh para pedagang kelontong ini selanjutnya disebut sebagai mindringan. Barang-barang yang umumnya dijual dengan sistem ini contohnya baju, celana, panci, dan peralatan makanan. Pembeli tak perlu melakukan perjanjian secara resmi dengan pedagang. Biasanya pedagang kelontong memiliki buku catatan yang berisi nama pembeli dan tagihannya. Dalam beberapa hari sekali, pedagang akan datang ke rumah untuk melakukan penagihan. Setiap barang yang dijual oleh pedagang kelontong biasanya dapat diangsur hingga 10 kali.
Mereka melakukan penagihan 1 minggu sekali dengan mendatangi rumah pembeli satu persatu. Bunga untuk setiap barang juga tidak terlalu besar, rata-rata hanya 10%. Nah, inilah guys sekilas info sejarah sistem perdagangan tradisional yang unik dan menarik untuk kita simak. Marilah kita terus menggali dan belajar sejarah dari negeri ini. Dari sejarahlah kita tahu masa lalu, masa kini, dan juga melangkah untuk masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya.